Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurita Rahayu, saya dari kelas 11 sekolah 1. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai urutan-urutan peristiwa tentang penjajahan Jepang sampai perjanjian Royan-Royan. Dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Kenapa berlangsung lama? Awal mulanya, Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 ketika pasukan Nippon tiba di Tarakan. Kedatangan Jepang sangat disambut baik oleh rakyat Indonesia. Apalagi Jepang menyatakan dirinya sebagai saudara tua Asia. Dan juga untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, Jepang menyebarkan sebuah propaganda berupa gerakan 3A, yaitu Jepang sebagai pemimpin Asia, dan yang kedua Jepang sebagai pelindung Asia, dan yang ketiga Jepang sebagai cahaya Asia. Propaganda tersebut menunjukkan bahwa Jepang sangatlah mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Dan juga Jepang memberikan sebuah perjanjian berupa kemerdekaan untuk Indonesia dan juga akan membebaskan Indonesia dari kekuasaan pihak Belanda. Maka dari itu, Jepang menguasai wilayah Batavia, yang dimana Batavia adalah milik kekuasaan pihak Belanda. Maka pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia melalui Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati adalah penyerahan pemerintah Hindia Belanda kepada pihak Jepang. Setelah pemerintah Hindia Belanda berada di bawah kedudukan Jepang, pemerintah Jepang membuat sebuah pemerintahan militer berupa angkatan laut dan juga angkatan darat. Angkatan darat berpusat di Pulau Jawa, sedangkan angkatan laut berpusat di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Setelah itu, pada tahun 1943, Jepang memberikan pelatihan militer untuk rakyat Indonesia dan juga mendirikan sebuah organisasi militer seperti Weiho, Peta, Putra, Senenda, Keibodan, dan lain-lain. Jepang juga membentuk sebuah organisasi pemerintahan berupa BPUPKI dan juga PPKI agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang untuk melawan atau melakukan serangan kepada sekutu. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1944 sampai 1945 pihak Jepang memberikan tanda-tanda kekalahan di Perang Asia Pasifik. Terutama Jepang menerima serangan balik dari pasukan sekutu. Karena pada tanggal 6 sampai 9 Agustus terjadi pengeboman di dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Hal itulah yang membuat Jepang lemah, sehingga kelemahan Jepang itu memberikan sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Dan juga Jepang menyatakan kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945
Indonesia pun melakukan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun tidak berlangsung lama setelah kejadian proklamasi kemerdekaan, terdapat dua peristiwa, yaitu perjuangan diplomasi, yaitu nikah, dan perjuangan fisik, yaitu AFNE. Dua peristiwa ini dilakukan oleh pihak Belanda yang kembali datang ke Indonesia untuk melecuti persenjataan Jepang, membebaskan tahanan Belanda, dan kembali mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Maka pada tanggal 15 November 1947, nikah yang diboncengi oleh pasukan sekutu Belanda menolak adanya kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi, dan Belanda mulai menguasai kembali wilayah-wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Maka terjadilah sebuah perjanjian pada tanggal 27 Juli 1947, yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah sebuah perjanjian untuk mengatasi Indonesia dan Belanda memiliki wilayah masing-masing. Indonesia memiliki wilayah Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan wilayah lain berdiri sendiri. Namun, pada kenyataannya malah melanggar perjanjian tersebut dan melakukan sebuah agresi militer pertama karena Belanda ingin menguasai semua wilayah lain di Indonesia. Maka dari itu, wilayah lain bekerja sama dengan wilayah Indonesia untuk menggugat pihak Belanda kepada pihak PBB. Maka dari itu, pihak PBB membuat sebuah perjanjian lagi untuk Belanda dan juga Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 terjadilah perjanjian baru, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville bertujuan untuk mengatasi konflik mengenai pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Namun lagi-lagi, Belanda tidak merasa puas terhadap isi dari perjanjian tersebut, sehingga Belanda melakukan agresi militer kedua. Karena Belanda ingin sepenuhnya berkuasa terhadap wilayah Indonesia dan merasa bahwa perjanjian Renville ini membatasi pergerakan Belanda. Maka dari itu dilakukanlah agresi militer. Sebuah agresi militer pada tanggal 19 Desember 1948 yang dimana pihak Belanda langsung menyerang ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta, dan menangkap para tokoh nasional di Indonesia. Sehingga pemerintah Republik Indonesia mengungsi dan membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Hal ini diketahui oleh pihak PBB, sehingga pihak PBB mengancam pihak Belanda dan memaksa pihak Belanda untuk melakukan perundingan kembali. Hasil dari perundingan tersebut adalah sebuah perjanjian baru, yaitu Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949, yang dimana isi dari perjanjian tersebut adalah kembalinya Yogyakarta ke pemerintahan Republik Indonesia, dan juga memaksa Belanda untuk ikut serta dalam konferensi meja bundar.